Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, bertolabul ilmi, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Insya Allah dalam waktu dan pertemuan ini tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah di dalam kita memahami perjalanan hakikat utama bagi Islam adalah mengenal diri. Banyak sangat para ahli ma'rifat, ahli-ahli ibadah hakikat berusaha mencari diri untuk mendapatkan Tuhan. Tidak akan pernah asing di telinga semua pencari Tuhan kalam man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Itu tidak asing lagi. Semua kenal ayat itu. Barang siapa mengenal diriku, niscaya dia akan mengenal ketuhananku. Tetapi dalam hal ini, diri yang dimaksud ini diri nafsahu, diriku, bukan dirimu. Tapi apabila engkau jadikan diriku dirimu, disitulah kehancuranmu. Ya, diriku, nafsahu, ada kalimat hu. Nah, inilah terbenturnya para pengkaji Tuhan, terbentur dalam menetapkan mana diri, seperti apa diri yang dimaksud. Untuk ini saya akan membagi beberapa tahap pelajaran, tapi sekali ini, awal ini pengenalan diri itu saya jadikan pelajaran tahap pertama. Ya, ini tahap pertama. Tahap pertama ini saya sebut dengan ma'rifah, yaitu mengenal. Ya. Nah, begini yang dikatakan mengenal diri. Diri mana yang kita kenal? Dari mana kita dulu pengenalannya? Nah, kita akan ambil dari kata ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lambat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ambil pengenalan kepada 2 tahap. Ya. Ma'rifah ini pertama dikenal dengan ma'rifatullah, yaitu mengenal ketuhanan yang bernama Allah.
Yang kedua, mengenal diri disebut dengan ma'rifaturuh, ya, yaitu mengenal hayat. Kalau ma'rifatullah itu mengenal sir atau rahasia. Ma'rifaturuh mengenal diri disebut mengenal hayat atau mengenal kehidupanku. Nah, dalam kita melaksanakan pengenalan diri tersebut, kita harus tahu dulu syarat kajian ketuhanan, wujud, wujud dan maujud. Nah, dikaji wujud ini ada tahapan-tahapan ma'rifatullah yang harus kita kenal. Nah, yang kedua di tahapan kaji wujud, siapa yang wujud, siapa yang wujud. Yang ketiga baru maujud. Nah, ini pengenalan cara pengkajian diri. Orang yang tidak selesai pengkajian diri ketuhanannya, sesungguhnya dia tidak kenal dengan Tuhannya. Berarti ini sangat menentukan jamaah, ya, bukan kaji asalan. Ini menentukan. Semua kajian yang kita pelajari, kalau yang ini tidak selesai pengkajian diri, yang mana diri tumpuan mencari Tuhan, kalau ini tidak selesai, maka kajian semua hanya tinggal hakikat belaka. Nah, di sini akan saya kenalkan apa yang dikatakan pengkajian terhadap diri dan apa yang disumberkan pengkajian diri. Baik, karena saya ingatkan kembali, kaji diri menentukan untuk mendapatkan Tuhan. Jadi di sini juga saya terangkan untuk mendapatkan kajian bagaimana ketuhanan Allah pada diri kita sehingga kita bisa dipercaya Allah untuk mengurus alam, untuk mengurus makhluk, untuk mengurus umat agar bertuhan kepadanya. Inilah tugasnya sebagai diri batin yang memiliki batin diri yang berwujud semata-mata dirinya sendiri. Nah, jadi di sini Ninda coba melihat bagaimana caranya kita belajar tahap awal mengenal diri. Jadi nggak mudah, nggak boleh kita kenal kaji diri tapi kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Kenapa Allah katakan nafsahu, diriku. Nah, dengan kita mengkaji ternyata benar dirinya, berarti kita harus mengimani kita bahwasan manusia ini adalah alamnya, ya, alamnya diri. Kenapa? Allah katakan jalalahu insan alamul tawasid baina wahalamul mulki wassahadah, ya, wa baina fil malakut. Sesungguhnya manusia itu aku jadikan sebuah alam, ya, yang berada di antara dua alam. Nah, inilah alam manusia. Kenapa dikatakan alam manusia? Nah, perhatikan ke papan tulis. Inilah bahwasan manusia, nas ini adalah alamnya. Nah, dari mana alamnya? Nah, kalau tidak menjadi alamnya, tidak akan datang batin tunggalnya. Percayalah. Ya, hanya doa, tidak ada doa yang bisa menghadirkan Allah, tetapi yang bisa menghadirkan Allah berdirinya Allahu alam, alamku. Kalau alamnya sudah berdiri, rumahnya sudah jadi, maka hadirlah utusannya, yaitu batin tunggal yang mewakili aku menjadi Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan umat bagi dirinya, yaitu sifatnya sendiri yang disebut alam manusia. Nah, baik, kita coba melihat kepada papan tulis, ya. Baik jamaah, kira-kira sudah bisa dilihat di HP-nya, di screenshot ya. Nanti juga saya bagi di grup, tapi di screenshot ya. Insyaallah. Di screenshot. Nanti kalau melihatnya HP itu dimiringkan, ya, lebih terlihat nanti, gitu ya.
Nah, jadi kalau menontonnya dalam mempelajarinya di rumah nanti dimiringkan HP-nya. Baik, perhatikan semua jamaah. Bagaimana? Ini cara pencarian diri. Enggak mudah kalau kita diriku diri Allah, diriku kodrat Allah, enggak bisa. Harus seperti ini, harus dicari. Nah, di sini saya tulis ma'rifah, ya. Arti ma'rifah itu mengenal. Untuk mendapatkan sebuah diri kita harus mengenal 3 perkara. Nah, ini ya. 3 perkara. Pertama adalah mengenal wujud, wujud dan maujud. Nah, sekarang kita lihat dalam kajian tahap pertama ini. Ingat, ini tahap pertama. Wujud. Nah, kita kenal wujud dulu. Wujud ini dikenal dengan kalau ma'rifah, pengenalan Allah melalui ma'rifatullah. Pengenalan diri melalui ma'rifat turuh. Ya, itu beda dia. Jadi kalau kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu ma'rifatullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ma'rifat turuh, hayat. Apa yang dikatakan ma'rifat turuh? Hayat. Hayat itu sebuah kehidupan rahasia. Nah, ya. Jadi apa yang dikatakan ma'rifatullah? Sir atau rahasia. Nah, coba bayangkan kalau sir rahasia ma'rifatullah mengenal Allah dan ma'rifat turuh mengenal diri itu hayat, seperti apa bentuknya? Rahasia dan hidup kan sama-sama enggak bisa dilihat. Nah, jadi ma'rifatullah atau mengenal Allah ini ada 4 cara, yaitu mengenal sirnya, wujud, batin dan kodrat. Jadi kalau orang kaji ma'rifatullah, dia harus kaji yang 4 ini. Ya. Karena yang 4 inilah yang dikatakan sir itu berawal dari shin. Ya. Nah, wujudnya napas. Wujud. Yang kedua berawal dari mim. Kodratnya ruhani. Batin. Nah, kodratnya di sini nun. Ya, kodratnya jantung. Nah, kodrat itu wujudnya ya, di diri kita namanya jasad. Nah, ini disebut diri batin. Ya, batinnya apa? Ini akan berhayat kepada wujud nanti. Tapi sekarang dinamakan diri lam jalalah atau diri rahasia. Ya, sir, wujud, batin dan kodrat. Nah, sementara makomnya ada mim, nun, sin, ya. Nah, itu manusia. Nah, kita lihat. Ya, kodrat ma'rifatullah ini di diri kita dari ma'rifat turuh, di diri kita disebut nur zat batin atau nur. Nur ini adalah mulki, alam mulki. Tanpa nur, alam mulki, alam nyata. Dunia ini akan tenggelam dan mati kalau alam nurnya tidak ada di diri kita. Ya. Yang kedua, alam zat disebut alam muluk atau induk daripada sekalian alam. Ini bersifat jasad, kodratnya zat. Nah, ini yang mengendalikan. Yang ketiga, batin, ya. Disebut dengan malakut, yaitu alam ruh. Nanti dikaji mana dia dalam diri. Ini disebut alam batin, nur zat batin. Nah, zahirnya mulki, muluk dan malakut. Nah, mulki alam nyata, muluk alam jasad dan malakut alam ruh. Nah, ini sumbernya adalah nur zat dan batin. Ini namanya alam batin. Kalau tadi disebut dengan diri batin, yang wujud. Sumbernya jamaah ada di wujud ini. Makanya kalau titik 3 itu wujud, titik itu di atas, itu namanya titik wujud. Nah, apa yang tergolong wujud? Wujud ini kita tidak bisa tebak. Ini rahasia tertinggi kalau wujud. Apapun kaji wujud, itu contohnya salbiyah, nafsiyah dan manawiyah.
Nah, wujudnya nafsiyah. Nah, nafsiyah itu wahdaniyah atau dikatakan tunggal. Berarti kan rahasianya tinggi wujud. Nah, di diri kita wujud termasuk domir batin tunggal, askar titik temu, ilahinas kodrat. Ini semuanya wujud. Tidak boleh diberikan nama dan penamaan kepada siapapun di sini. Mana wujud ini? Inilah diri batin domir yang akan muncul sebagai pimpinan diri. Nah, makanya alam jasad ini disebut dengan alam nas atau ilahi nas, alam Tuhan, alam manusia. Manusia itu alam Tuhan. Mim nun sin ya. Ya, mim nun sin ya. Itu dinamakan dengan alam. Contohnya aja apa? Mim nun sin ya itu sir wujud batin kodrat, kan enggak nama orang. Nah, di sini disebut dengan alam. Nah, manusia itu alam. Mim nun sin ya. Ya. Sementara tubuh yang disebut diri rahasia ini yang pernah dipelajari yaitu diri lam jalalah, yaitu diri rahasia. Itu dinamakan diri wujud. Lam, alif, hamzah, ya. Lam, alif, hamzah, ya disebut lam jalalah. Nah, itu yaitu alam diri, alam rahasia. Nah, lam jalalah ini akan menjadi mim nun sin ya. Dia bermakom ke alam manusia, alam jasad, tempat dia bermakom. Atau alam jasad ini disebut dengan alam insan, ya, alam insan. Alam insan titik temu dari 3 insan. Kalau alam mulki disebut dengan insaniyah, alam diri disebut dengan insanu, dan alam ruh disebut insani. Jadi semua sumber menuju kepada ihsan, yaitu diri rahasia, diri pimpinan dari 3 insan ini. Ini terwujud sebagai isim. Isim itu adalah titik askar, titik pertemuan. Jadi dengan bertemunya semua insan yang alam, insan mulki, insan muluk, insan malakut, maka dia menjadi suatu batang tubuh. Ya, dia menjadi suatu batang tubuh yang disebut dengan askar. Jadi titik temu, kiblat. Ya. Nah, inilah lam jalalah. Ini tidak bernama kodrat umat, tidak malaikat, tidak. Dia adalah sebuah kodrat. Dia adalah Allahu alam. Nah, ya. Nah, lam alif atau lam jalalah. Nah, gitu ya. Nah, disinilah masih tanda tanya, siapa diri rahasia ini sebenarnya. Nah, jadi dengan adanya diri batin disebut lam jalalah kepada alam batin yang disebut dengan kodrat ma'rifat turuh tadi. Nah, inilah diri batin, ya, di dalam mewujud terdapatlah batin diri. Nah, inilah dasarnya. Jadi manusia itu bukan seorang makhluk, bukan, tetapi di sisi Tuhan adalah suatu lam jalalah, yaitu wujud bagi Allah, wujud bagi Allah. Nah, di sini kita harus melihat wujudullah tadi. Jadi kalau kita mengkaji diri, kaji ma'rifatullah, jangan lupa kaji ma'rifaturuh. Baru kita tahu, ya, titik yang 3 itu, yang di tengah-tengah adalah wujudullah, yaitu diri yang akan muncul memimpin semua diri. Jadi di sini tahap pertama ini kita sudah mengetahui bahwasannya kalau tidak manusia ini belum menjadi alam batin, maka dia tidak akan bisa mendapatkan batin dirinya.
batin dirinya apabila muncul pimpinan dari seluruh diri insan, yaitu ihsan. Nah, inilah insaniyah, insan, ya, insani dan insan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasan seluruh alam insan ini adalah dipimpin oleh diri ihsan, yaitu diri rahasia dari semua insan. Nah, inilah yang dikatakan manusia. Manusia mim nun sin ya itu adalah kodratnya sir, wujud, batin dan kodrat. Artinya sir itu sin, yaitu jatuhnya ke napas, mim adalah wujud yaitu rohani, batin adalah sifatnya atau dikatakan jantung, dan kodrat ya itu bersifat jasad. Nah, inilah dan dikatakan diri batin, dan ini wujud adalah batinnya diri, dan hayat alamnya diri adalah 3 perkara. Jadi 4 diri batin ditambah maujud 3 diri batin, dia batin maujud. Nah, tobat diri barulah kita bisa mendirikan batinnya diri. Berarti 4 ma'rifatullah, 3 ma'rifaturu, lengkaplah menjadi diri sifat, maka nanti tinggallah muncul diri ihsan, pemimpin segala diri. Jadi kalau belum dirubah kodratnya, dia tidak akan ada pengaruh kepada apapun kalau belum dirubah kodrat dirinya. Baik, kita coba muzakarohnya. Kita coba muzakaroh. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Baik, silakan jamaah yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan dipersilakan. Juru taklim. Insyaallah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Buya selalu sehat dan bahagia. Amin. Dan begitu juga untuk ustazah sekalian, semoga juga sehat walafiat dan bahagia. Setelah menyimak dengan kajian Buya tadi, mungkin di antara ada yang ingin bertanya, dipersilahkan waktunya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, silakan. Oh, ya, kami persilakan untuk Bunda Ustazah Titin untuk menyampaikan pertanyaan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Ini Ananda tadi sempat menyimak, itu Ayah bilang titik temu dengan alam insan yang ada yang dinamakan Askor itu apa sih, Ayah? Tolong Jadi jelaskan. Askor ini adalah titik temu dari seluruh hidup atau jantungnya alam. Ya. Sama kayak jantungnya kita. Alam itu jantungnya manusia, makom Tuhan, tempat Tuhan menyembunyikan, gitu ya. Nah gitu. Jadi namanya itu Askar. Jadi titik temunya di situ. Nah ini yang akan menjadi kajian nanti. Ya, sekarang seperti ini. Ada rumput di hutan. Ada burung di hutan. Ada pohon di hutan. Kata Allah dalam Al-Quran, semua alam bertasbih kepadaku. Sekarang bagaimana dia bisa bertuhan, dari mana kalau titik temunya tidak ada? Nah itu katanya dikatakan dengan kashor, gitu, paham? Jantungnya.
sumber, yaitu munculnya sebuah wujud bernama manusia, yaitu diri batin, alam batin ya, diri batin. Nanti baru datanglah batinnya diri. Nah, ini yang dikatakan ihsan. Kalau semuanya ini insan, tapi diri batin, batinnya diri itu namanya ihsan. Begitu, paham? Insya Allah ya. Berarti Askor itu perhimpunan setiap ruh makhluknya kaya. Iya, itu makanya semua wa fi ampusikum afala tubsirun. Semua pada dirimu, kenapa tidak engkau pikirkan? Kan gitu. Jadi semuanya terpikir. Jadi kalau Allah perintahkan in kana tayyatan wahidatan faizahum khamilun, cukup dengan satu teriakan maka berkumpullah semuanya. Nah, ini kalau diri rahasia sudah memanggil. Gitu. Paham? Ya, insya Allah ya. Terima kasih penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya untuk penjelasannya dan terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan untuk selanjutnya Ustazah Nurdam Prakuti. Silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kurang dengar makrifatullah itu, Ayah, empat macam. Apa itu tadi, Ayah? Wujud, sir, batin, dan kodrat. Nah, itu sumber. Apa aja kaji? Itu kodrat Allah yang ada pada diri kita. Yang mana yang dikatakan sir itu adalah napas, dan wujud itu rohani, dan batin itu jantung, dan kodrat itu jasad. Itu kodrat Allah. Jadi nggak ada kita punya itu. Nah, macam itu. Ya. Wujud itu apa tadi, Ayah? Kalau wujud itu sin, kodratnya napas. Nah, Napas. gitu. Ya, napas ya. Sir. Nah, gitu ya. Itu namanya sir. Ya. Sir Kalau itu apa, sir, ya? kalau wujud itu rohani, sir yang napas. Oh, sir napas. Ya. Oh, wujud rohani. Ya, batin jantung. Jantung. Dan kodrat jasad. Nah, itu Jasad. hurufnya mim nun sin ya atau manusia. Nah. Itulah makanya dia dinamakan diri batin. Terima kasih ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada pertanyaan? Mungkin yang lainnya ada yang perlu dipertanyakan dari kajian Buya sore ini. Mari silakan. Alhamdulillah. Berikutnya Ustazah Dahlia. Silakan waktunya. Terima kasih Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Insya Allah. Ananda ingin bertanya di sini Ayah tentang kashoror tadi. Itu titik temu atau kiblat yang dikatakan lam jalalah. Tolong Ayah Ana paham. Dikatakan lam jalalah setelah kodrat itu berasal dari lam alif hamzah ya. Lam adalah jasad, alif adalah nyawa, ya. Alam adalah kolbi. Nah, ya itu kolbi, ya. Jadi lam alif hamzah ya. Hamzah ini derajat ketuhanan. Ya gitu. Lam adalah jasad, alif adalah nyawa, ya. Hamzah adalah kodrat Tuhan, ia itu adalah kolbi. Itu dinamakan lam alif hamzah atau dikatakan jasad jalalullah. Nah, kalau jasad jalalullah adalah alam rahasia, yaitu diri rahasia.
Nah, setelah itu jadi diri rahasia, barulah muncul rahasia diri. Nah, itulah ihsan tadi. Tapi kalau ini belum menjadi alam rahasia, diri rahasia, tidak akan mungkin datang batinnya diri. Sebelum itu menjadi diri batin. Nah, makanya dikatakan batinul batin. Nah, paham? Nah, dulu kan hanya mana diri Insya Allah. Hamzah, diri Hamzah ya, diri mana Jalalullah, alam Jalalullah ya. Nah, sekarang kan sudah jelas. Nah, gitu ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rupanya apa yang dicari sudah ada pemahaman, insyaallah. Alhamdulillah. Untuk berikutnya, Ustazah Yuli Zaini dipersilakan waktunya. Makasih Buya penjelasannya, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Sehat, Bu, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat, alhamdulillah. Ini kita kurang jelas nih, Buya. Ada tuh 3 perantara, yaitu Buya insaniah. Insaniah yaitu kan itu dengan alam nyata. Alam nyata, iya. Iya. Iya, yang insani kan hidup tapi tidak terlihat ya, Buya. Iya. Nah, itu Kalau alam insanu, malakut. kalau Hah? insanu, Buya, yang itu kurang jelas, Buya. Nah, kalau insanu, Insanu. itu tubuh manusia tadi. Nah, yang tidak boleh diberikan derajat lain-lain kecuali insan alif domah u, berarti itu zohirku yang tak terlihat, tapi sekarang dia terlihat. Nah, itulah. Jadi zohir Allah adalah zohir yang tidak sama dengan yang lain. Berarti kalau insanu itu adalah penampakan tubuh alam, tubuh manusia, ya. Manusia bernama tubuh itu alam, gitu ya, alam Tuhan. Jadi disebutlah manusia itu sebuah alam. Itu insanu. Insani kehidupan seluruhnya alam malakut, termasuk ruh segala macam. Insania segala ciptaan. Nah, nanti dia akan dipimpin oleh ihsan. Nah, pimpinan segala insan, semua insan gitu. Paham? Paham, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada pertanyaan dari Ustazah yang lain mungkin, ada yang perlu dipertanyakan. Masih ada waktu, insya Allah. Belum ada ya. Coba saya ingin oh ada, insya Allah. Ada yang bertanya. Insya Allah Ustazah Neti Nur Mulyawati dipersilahkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mau tanya, apakah sama itu zohir dengan diri batin? Batin terlihat sama dengan zahirnya Allah. Ya. Kalau Allah punya zohir adalah batin yang bisa dilihat dengan mata batin atau yang berasal dari batin, namanya zohiru. Nah, u-nya ini alif domah u. Nah, alif domah u artinya rahasia, tidak terlihat. Nah, cuma sekarang ini zohiru yaitu menjadi amruhu, yaitu batin yang terlihat. Nah, jadi kita ini adalah batin yang terlihat. Nah, gitu. Jadi zohiru itu adalah zohirnya alif domah u. Jadi zohir yang tak terlihat, namanya batin. Gitu. Dan tidak berasal dari apa yang di langit dan apa yang di bumi. Nah, gitu. Kasih Ayah. Insya Allah. Baik, silakan, masih ada. Masih ada waktu. Mohon izin Bu ya. Saya ingin bertanya, insya Allah. Itu dari yang 3 makrifat, dari 4 yang makrifatullah itu dengan yang jadi kodrat wujud, sedangkan yang maujud itu ada 3. Nah dari situ kan bertemu jadi 7.
7 itu dinampakkan sifat Buya jadi wujud ini ya, yang domir, ashar. Ya. Jadi disebut 7 itu adalah diri sifat. Iya, diri sifat itu. Ah, Di sini itu menjadi wujud itu yang dinamakan batin diri ya. iya. Itu dinamakan batin diri. Nah, yang Batin tidak diri. yang akan muncul itu diri batin diri atau diri batin. Wujud itu diri batin, bukan batin diri. Wujud itu bukan batin diri tapi diri batin ya Bu ya. Nah, Tapi sebenarnya antara batin diri dan diri batin itu ada beda ya. beda karena penyempurnaannya di wujud itu batinnya diri. Wujud. Kalau wujud, nah itu diri batin. Kalau wujud, wow dulu wujud, nah ini diri rahasia dan ini boleh berwujud apapun dia muncul karena itu hak total ketuhanan, hak penuh. Dia bisa aja memunculkan siapapun di dalam itu. Berwujud apapun dia bisa. Nah gitu. Barulah maujud. Gitu. Kalau Muhammad yang dia wujudkan contoh, maka maujudnya pasti Adam. Nah, gitu kira-kira. Iya, iya. Tergantung dari itu tadi ya, yang apa? Tadi wujud itu kan ada alif, lam, alif, hamzah. Ya, jadi tergantung dari ya. Lam, alif, hamzah Ya, itu ya kan Bu ya. kodrat diri, kodrat Tergantung Tuhan. dari hamzahnya maksudnya. Iya, betul. Jadi tergantung hamzahnya nanti itu ya, insya Allah. Tergantung. Syukron Bu ya, itu aja. Iya, ya insya Allah. Terima kasih. Mungkin ada ustadzah yang lainnya, silahkan, masih ada waktu, dipersilakan untuk mempertanyakan apa yang menjadi pertanyaan di hati. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh ya, itu saya lanjutkan aja ya. Dari itu di situ tadi kan ada satu tuh yang angkat tangan. Oh, mohon maaf. Ustazah Rohayat. Ustazah Airah Hayatin. Dipersilakan waktunya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ayah, semoga Ayah sehat selalu sekeluarga. Amin. Insya Allah. Izin bertanya Ayah Ananda. Tadi Ayah berkalam, kalau belum dirubah kodrat dirinya, maka belumlah muncul diri ihsan, diri pemimpin segala diri. Maksudnya dirubah kodrat dirinya seperti apa? Mohon Ayah. Mim nun sin ya menjadi lam alif hamzah ya. Nah itu maksudnya. Ya. Menjadi diri lam jala mendiri jadi diri jalallahu. Nah makanya Allah katakan tadi jalallahu ya insan alamul tawasid baina alamul mulki wa sahada wa baina fil malakut. Nah manusia itu adalah alam yang aku letakkan dari dua alam, yaitu alam mulki dan alam malakut. Kan jelas sekali itu. Manusia itu adalah sebuah alam, tapi kata di sini jalallahu alamku. Lam alif itu yang dikaji dulu. Nah, seperti itu. Ya. Tidak ada kaji baru, kaji penyempurnaan yang lama gitu ya. Insyaallah ya. Karena ketinggian kaji itu ustazah, apabila datang masa sempurna, itulah yang ditunggu-tunggu. Dulu agama banyak, tapi sebelum Muhammad membawa Rasulullah masa sempurna, tidak diakui kitabnya. Nah sekarang diri kita, kalau diri kita memasuki masa sempurna, yaitu diri batin dan berdiri dalam munculnya batin diri, disebut batinul
batin. Nah, Masya- itu ya. Subhanallah. Masya Allah ayah. Terima kasih ayah penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Alhamdulillah, terima kasih Buya untuk penjelasannya dan pertanyaannya Ustazah Aira. Belum ada yang bertanya lagi, dipersilahkan waktunya. Ada lagi. Alhamdulillah, ada yang bertanya lagi Buya. Insya Allah. Ustazah Nurbaya Ya, silakan. dipersilakan. Insya Allah, terima kasih atas waktunya Bunda Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah Sehgia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ingin bertanya, ini jika mim, sin, nun ya menjadi lam, alif, hamzah ya dan akan mewujud menjadi jalallahu, ini bagaimana kita bisa melihat atau mengetahui bahwa kodrat semua ini sudah berubah menjadi kodrat jalallahu? Ya, pertama adanya ilmu tajalli. Yang kedua, setelah Allah membuka mata batin kita. Nah gitu ya. Dan bagaimana kita bisa tahu kita ini melihat setelah dia buka pandangan. Cuma tidak pandangan kita, dia buka pandangannya sendiri. Ya. Nah gitu. Jadi orang yang merasa bisa melihat tidak akan mungkin. Ya. Nah, tapi yang diharapkan oleh Allah adalah dirinya sendiri yang akan melihat wujudnya. Jadi seperti itu. Jadi dengan berdirinya ketuhanannya, maka ketuhanannya itulah yang akan menjadi pandangan dia. Nah, gitu. Paham? Insya Allah ya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu jemaah. Mendapatkan pemahaman terhadap dirinya Tuhan harus melalui dirinya Tuhan yang sebenarnya. Tubuhnya lam jalalah, ya kan? Kodratnya lam jalalah, ya. Wujudnya baru mim nun sin ya. Min satu artinya diri, nun batin atau hayat, ya. Sin nas hidup, dan ya adalah kalbi atau kodrat tubuh. Jadi itu alam, ya. Nih itu yang dikatakan Allahu alam. Jadi disinilah pencarian ma'rifat turuh itu harus berdasarkan ma'rifatullah. La ilaha illallah ma'rifatullah. Disitulah mengenal ketuhanan. Mana diri-diri ketuhanan, nanti ma'rifat turuh itu mengenal hayatnya Tuhan. Nah itulah diri yang hayat. Setelah diri hayat berdiri, itu namanya diri batin. Barulah muncul pemimpin diri tersebut, ya, yaitu batinnya diri. Diri batin memiliki batinnya diri yang akan membuat kita bisa menjadi kodrat ketuhanan bagi Allah, khalifah di muka bumi, pimpinan seluruh umat. Paham? Masya Allah ya. Baik, masih ada pertanyaan? Ada di antara ustazah sekalian yang masih perlu bertanya. Masih ada waktu insya Allah. Berarti pemimpin diri itu diri batinnya Allah ya.
Mohon izin, Ustazah Dahlia ingin bertanya lagi, Buya, diperkenankan, insyaallah. Tadi dia nggak bertanya, dia assalamualaikum. Nah, saya nggak Oh, jawab. insyaallah. Jadi Tanya itu benar, ya. insyaallah. Nah, jadi begitu jamaah, jangan diperpanjang dan diperbelit-belitkan lagi kajinya. Kamu harus mendapatkan berubah menjadi diri batin, karena kamu akan menerima batinnya diri itu. Ihsan, sumber hidup 3 insan. Kamu akan menjadi insannya Allah, menjadi sumber dari insaniyah, insani dan insanu, menjadi kehidupan mutlaknya ketuhanannya. Bagaimana berwujud? Kajian tertinggi adalah wujud, bukan maujud dan wujud, tapi wujud, muncul. Siapa yang dia wujudkan nanti? Dari golongan wujud itu sangat tinggi. Nah, begitu jamaah ya. Jadi tidak mudah kita memahami. Dulu kita menganggap manusia itu umat, manusia itu tidak. Manusia itu adalah makom, yaitu alamnya Allah. Tapi alam yang seperti apa? Nah, itu yang dikatakan alam mubarakah, alam yang bisa berbicara, alam yang dipegang dia terasa, alam yang memiliki sifat, alam yang bisa melihat dan mendengar. Itu dinamakan alam muluk. Alam muluk adalah alam zahirnya Allah, disebut kodratnya jasad. Cukup jelas saya rasa. Nanti untuk tahap kedua kita akan naikkan kepada kelanjutannya, insya Allah. Baik jamaah, alhamdulillah kita sudah sampai pada pemahaman tahap pertama tentang ma'rifatullah dan ma'rifatur ruh, insya Allah. Alhamdulillah sebagai pandangan dan suatu yang diingat pada bulan ini, bulan Ramadan. Mudah-mudahan marhaban ya Ramadan jamaah, melakukan ibadah itu lakukan dengan nikmat tanpa merasa terpaksa, ya. Nah gitu ya. Bagi yang berakal akan menahan haus dan lapar, dan bagi yang beriman akan menahan hawa nafsu, dan bagi yang berilmu akan menahan diri. Insya Allah capailah diri fitrahmu yang sesungguhnya, dan itulah tujuannya, agar kita tidak memiliki apa-apa. La maujudun illallah. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Amin. Dan Insya Allah, amin. Ibu-ibu Allah, amin. mempersiapkan persiapan untuk puasanya para imam-imam dan para sahabat dan para anak-anaknya. Baik, supaya lebih afdol semuanya. Pengajian ini untuk sore hari ini saya akhiri dengan akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.